إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, karena hanya dari pintu takwa inilah kita akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua perintah Allah yang sangat penting disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pada ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diusahakan untuk hari esok, yaitu untuk menghadapi akhirat kita masing-masing. Karena hidup ini hanya sementara, dan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan setelah mati ada kehidupan yang abadi. Apabila kita nikmat maka nikmat abadi, apabila kita sengsara maka sengsara abadi. Karena itu hidup yang sementara di dunia ini Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk mempersiapkan, yaitu dengan amal kita masing-masing. Para ulama mengatakan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau dia mempersiapkan amal-amal buruk ketika di dunia, maka nanti akan mendapatkan balasan yang buruk di akhirat, yaitu di neraka. Dan apabila kita mempersiapkan amal-amal yang baik di dunia, maka besok kita akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang baik di akhirat, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk melakukan amalan-amalan yang apabila kita nanti sudah mati, maka amal-amal itu masih mengalirkan pahala kepada kita, sehingga meskipun kita sudah mati, tetapi seolah-olah amal itu masih berlanjut terus-menerus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'un, ada 7 amal yajri lil mu'min, yang pahalanya masih mengalir kepada orang beriman. Ini syaratnya harus beriman. Kalau dia kafir, maka 7 amal ini tidak ada gunanya kepada dirinya. Yajri lil mu'min, yang pahalanya masih mengalir kepada orang beriman. Ba'da mautihi fi qabri, setelah dia mati, pahalanya masih mengalir ke kuburannya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ilmun nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu, maksudnya ilmu agama yang dia menyebarluaskannya. Dan menyebarluaskan ilmu agama bisa dengan 2 cara. Bisa dengan ta'liman, dengan mengajarkan. Bisa juga dengan tasnifan, dengan ditulis dalam buku. Maka buku-buku karya para ulama yang masih kita pelajari sampai hari ini mengalirkan pahala kepada penulisnya masing-masing sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Arba'in Nawawi, ada kitab Bulughul Maram. Semuanya pahalanya mengalir kepada penulisnya masing-masing. Ini disebutkan pertama kali oleh Nabi, menunjukkan pentingnya hal ini, yaitu meninggalkan ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah beliau mengatakan awwaladan salihan yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Mengalirkan pahala kepada orang tua dengan sebab amal yang dia lakukan. Karena setiap amalan baik yang dilakukan oleh anak tersebut, pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Tidak hanya doa saja. Doa itu disebutkan oleh Nabi sebagai sifat bagi anak yang soleh tadi. Tetapi semua amal baiknya, ketika anak itu bersedekah, ketika anak itu salat, ketika anak itu membaca Quran, ketika anak itu berpuasa,
semua pahalanya mengalir juga kepada orang tuanya. Karena kalau tidak ada orang tuanya tidak akan muncul anak tersebut. Sehingga penyebab munculnya anak adalah penyebab munculnya amal tersebut, sehingga pahala pun mengalir kepada orang tuanya. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita setiap hari mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika melihat anak kita melakukan kebaikan-kebaikan, niscaya akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita menjadi semakin hari semakin menjadi anak-anak yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.